Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malik Fajar Yasa, NIM saya 0528224445. Oke, di sini saya merupakan dari Fakultas Sains dan Teknologi dengan mengambil jurusan Sistem Informasi. Keberadaan saya di sini, saya akan membuat suatu tugas atau proyek yang telah diberikan. Saya baca terlebih dahulu ya. Untuk tugasnya ini, mahasiswa diminta untuk membuat suatu proyek dengan memiliki 3 indikator untuk menilai hasilnya. Pertama ada mampu mengimplementasikan penggunaan tipe data, variable identifier, dan kata kunci pada kelas, objek, dan metode. Kedua, mampu mengimplementasikan metode array atau string. Yang ketiga, mampu mengimplementasikan keputusan struktur seperti if else if, switch case, dan nested if. Soal tugasnya kita diminta untuk membuat sebuah program Java mengenai aplikasi sederhana di sebuah restoran makanan. Aplikasi tersebut memiliki beberapa fungsi. Yang pertama ada input menu restoran. Program harus memiliki data menu makanan dan minuman beserta harganya. Data ini dapat disimpan dalam sebuah array. Setiap menu harus memiliki nama, harga, dan kategori makanan atau minuman. Oke, nanti kita disuruh bikin ini ya, ini semua dengan kategorinya makanan dan minuman. Itu penting. Kemudian kita masuk ke pesanan. Program harus memungkinkan pelanggan untuk memesan makanan dan minuman berdasarkan daftar menu yang ditampilkan sebelumnya. Pelanggan dapat memasukkan menu-menu yang ingin mereka pesan. Maksimal 4 menu. Oh, di sini kita harus membuat maksimal 4 menu yang harus dipesannya. Jadi ketika nanti di konsulnya kita harus 4 menu masukinnya dengan nanti saya buatkan. Dan jumlahnya mencakupi contoh formatnya, input pesanan nasi padang sama 2. Oke. Yang ketiga ada menghitung total biaya. Program harus dapat menghitung total biaya pesanan berdasarkan item menu yang dipilih dan jumlahnya. Total biaya keseluruhan pesanan ditambah dengan biaya pajak 10% dari total biaya keseluruhan dan biaya pelayanan sebesar Rp 20.000 rupiah. Selain itu, restoran juga menerapkan diskon atau pengenalan khusus, yaitu A. Diskon 10% jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi Rp100.000. Yang kedua atau B menawarkan beli satu gratis satu untuk salah satu kategori minuman jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi 50%. Dan yang keempat, mencetak struktur pesanan. Program harus dapat mencetak struktur pesanan yang mencantumkan item menu yang dipesan, jumlah harga per item, total harga per item, total biaya pemesanan, informasi pajak dan biaya pajak, dan biaya pelayanan. Jika ada diskon dan harga setelah diskon atau penawaran, berikan informasinya ke dalam struktur pembayaran. Di sini ada petunjuk pengerjaannya ya, dan poin untuk video penjelasan tugas part 1 saya sebutkan lagi. Ada buatlah sebuah kelas menu untuk merepresentasikan menu makanan dan minuman di restoran dengan atributnya. Silakan siswa atau mahasiswa menentukan sendiri input menu makanan dan minumannya, maksimal terbagi 4 menu dari masing-masing kategori menu. Kan kita diminta tadi kategori menu sama makanan ya, kategori makanan sama minuman masing-masing 4. Buatlah sebuah kelas utama main yang memiliki fungsi metode untuk menampilkan daftar menu makanan dan minuman, menerima dan mengolah pesanan, menghitung total biaya pesanan, dan menstruktur pesanan untuk tampilan layar. Program yang digunakan untuk melakukan menu data dikumpulkan berdasarkan kategori. Gunakan array dalam mengelola restoran. Pergunakan keputusan struktur dan mengimplementasikan fungsi perhitungan total biaya dan menstruktur pesanan. Usahakan untuk tidak menggunakan struktur duplikat pada tugas praktik ini. Menampilkan skenario keputusan yang ada pada soal durasi video 15 menit. Oke, di sini kita akan kembali ke bagian Eclipse-nya. Saya cek dulu ya. Ini ada. Oke, di bagian Eclipse ini saya akan menjelaskan ya. Di sini saya sudah membuat suatu kelas. Yang pertama ada kelas menu. Di sini saya menggunakan metode menggunakan metode kelas menu, private string nama, integer harga, private string kategori. Ini fungsinya untuk menampilkan nanti public dibuka ya, enggak private. Kalau yang ini private. Kemudian di sini ada masuk ke bagian public menu, string nama, integer, string kategori. Terus di sini ada dis.nama. Saya menggunakan type data dis karena biar ini tuh terpisah semuanya. Kemudian ada public. Di sini yang ke ini ada public string get nama. Di sini untuk mengambil nilai ya dari sini. Ya sama untuk yang bawahnya juga ada integer, sama seperti ini, dia beda namanya aja. Yang ini harga pakai integer, yang ini kategori pakai string lagi.
Saya masuk ke yang saya buat di main.java. Oke. Di sini saya ada menuliskan import java.util.scanner. Ini untuk fungsinya untuk membaca inputan dari pengguna. Di sini ada public class main, seperti yang perintah yang dibuatkan, ada public static void matching sudah saya tuliskan. Di sini saya membuat keterangan ada menu, nama, harga, dan kategori. Di sini saya sudah membuat daftar menunya ya, sesuai diperintahkan. Ada menu, 4 menu ini itu makanan, dan 4 menu ini itu minuman, sesuai apa yang dibuat, yang diperintahkan di tugasnya. Yang ini ya, 4 maksimal 4 menu. Oke, sudah saya buatkan. Saya balik lagi ke Eclipse. Sini ada chicken tatsu Rp 20.000 makanan, ada chicken Japanese 25.000 makanan juga, sosis bakar, katsu burger. Kemudian minuman juga sama ya. Ada jus alpukat 12.000 minuman, kemudian ada jus mangga 12.000 minuman juga, ada nutrisari minuman dan kopi hitam. Kemudian di sini oke, sudah ditutup. Kemudian saya membuat untuk dicetaknya ya, nanti ke konsolnya, outputnya. Di sini ada sistem order println. Di sini saya membuat menu makanan, kemudian saya menggunakan tipe data for item titik dua menu, terus ada if-nya juga sesuai yang diperintahkan, ada item get kategori equals ignore case, terus ada ini itu fungsinya untuk nanti ya, kapitalnya huruf besar huruf kecil, jadi dia tuh perbandingan, tidak peka. Dan ada sistem out println lagi, item nama kategori rupiah ya. Saya tutup lagi, ada sistem out println, saya buatkan lagi menu minuman. Ini sama seperti yang di sini, cuman bedanya minuman aja dia. Oke, kita turun ke bawah, ada scanner untuk menampilkan ya, pada umumnya ada string, pesanan, neo string. Ini kenapa saya tulisan 4, karena kan maksimal 4 untuk pesanannya. Ada integer jumlah pesanan, yang integer 4 juga, integer total biaya. Kemudian di sini saya buat lagi sistem out println, masukkan pesanan maksimal 4 item, format pemesanan titik 2, nama menu sama jumlah. Formatnya seperti ini ya, nanti akan muncul. To for integer sama dengan 0, terus saya masuk lagi ke yang ini, ada sistem out println, pesanan, string input, scanner, dot next line. Kemudian saya buat lagi if input dot is empty. Kemudian saya buat lagi ya, string path input dot state. Kemudian saya membuat lagi di sini pesanan, ada jumlah pesanan integer dot parse in, terus part 1 ini trim biar ini aja ya, rapi nanti penggunaan ini aja. Terus di sini saya membuat keterangan logika untuk menghitung total biaya pesanan bersama pesanan. Saya menggunakan tipe data for lagi, menu titik 2 menu if pesanan equals ignore case, sama seperti yang tadi ya. Pakai penggunaan ini. Metodenya total biaya, item, get harga, jumlah pesanan. Terus di sini kita masuk ke menghitung pajak dan biaya pelayanan. Double pajak saya pakai double karena dia ininya desimal, total biaya dikali 10%. 0,10. Ada integer biaya pelayanan 20.000, integer total biaya akhir, kemudian total biaya ditambah integer pajak ditambah biaya pelayanan. Oke. Sini saya buat terang lagi, ada diskon dan pengeluaran khusus, double diskon, if total biaya lebih dari 100.000 atau diskon, belas segala macam, saya sebulan juga diskon 10%. Terus di sini ada else if total biaya 50%, lebih dari 50%, saya buatkan lagi sistem outnya, println penawaran beli 1 gratis 1. Kemudian yang terakhir kita mencetak struk pesanan ya. Struk pesanannya sistem out.println, struk pesanan ini saya pakai ini karena biar lebih menarik aja kelihatannya gitu. Terus di sini ada for integer sama ya. If saya menggunakan plus ini operator unary ya. If pesanan, sini saya masukin 0 karena apa? Kalau saya isi sekarang nanti bakal error. Seperti itu. For if saya masukin lagi equals ignore case, kemudian yang ini sama harga total per item sama dengan item dot get harga jumlah pesanan. Saya cetak lagi sistem out println jumlah pesanan sampai sini. Dan saya tutup. Kemudian bagian terakhir. Oke, di sini ada sistem out println subtotal. Nanti kamu melakukan subtotal ini. Jadi total biaya, sistem out pajak 10%, biaya pelayanan
Biaya pelayanan ini, sorry, saya ulang lagi ya. Ada subtotal, ada pajak, biaya pelayanan, terus di sini diskon ya. Sistem premium diskon 10%. Oke, ke bawah lagi. Kemudian di sini ada sistem lagi, total biaya akhir, sistem premium. Terima kasih atas kunjungan Anda. Coba seperti ini lagi biar teruskan lebih rapi. Oke, setelah program yang saya buat ini, saya save lagi. Sudah saya save, saya coba jalankan ya. Oke, biar kelihatannya lebih besar, saya giniin kali ya. Konsol. Oke, pesanan 1, selesai input chicken katsu. Chicken katsu itu udah umum banget ya, saya buatin makanan terkenal lah, jenis terkenal dari Jepang. Saya makanya pakai metode itu. Chicken katsu formatnya seperti ini, saya nulis, misalnya saya nuliskan pesanan chicken katsu, nomor pesanannya jumlahnya 3 deh. Kemudian pesanan keduanya ada sosis bakar. Sosis bakarnya tipe dikit, sosis bakarnya saya pesan 5. Kemudian kan minuman sudah dipesan, kemudian saya minum minuman saya pesan, tadi makan udah. Minuman saya pesan jus alpukat deh. Jus alpukatnya taruh 3. Kemudian jus mangganya 1. Mangganya 1. Kemudian, nah, sudah saya jelaskan ya. Di sini keluar seluruh pesanan akhirnya. Saya jelasin. Di sini ada nama pesanannya, tadi pesan chicken katsu dengan total yang dipesan 3, harga per itemnya itu 20.000. Maka 20.000 ini dikali 3, hasilnya 60.000. Kemudian yang kedua ini sosis bakar, karena saya pesan 5, berarti harga per itemnya kan 20.000 sosis bakar ini. 20.000 dikali 5 total 100.000. Ada jus alpukat, harga per item jus alpukat itu 12.000. Ini pesanannya 3. 12.000 dikali 3, totalnya 36.000. Kemudian ada jus mangga, harga per itemnya 12.000. Ini pesanannya 1 ya, 12.000. Kemudian muncullah di sini subtotalnya itu 208.000 rupiah. Terus di situ ada pajak 10%, yaitu 20.800. Kemudian biaya pelayanannya ini wajib ya bersifatnya 20.000, enggak tergantung persentase, jadi dia memang 20.000. Terus total diskon karena ini melebihi dari 100%, maka kena diskon 10%. Maka di sini kurangin ya. Persennya itu 24.880 rupiah. Kemudian total biaya akhirnya saya buletin jadi 223.920 rupiah. Saya di sini masukin ini ada terima kasih atas kunjungan Anda. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan, kurang lengkap atau segala macam, saya mohon maaf. Dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.